Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada babul khauf, bab tentang takut ya. Al-khauf ini adalah salah satu di antara ibadah hati. Ketika seorang yang beriman ya, dia menyempatkan waktunya ya, ataupun dia selalu berada dalam kondisi beribadah dengan hatinya, maka ini menunjukkan ya keimanan seseorang ya berada dalam keimanan yang benar. Salah satu di antara keimanan ya dalam hati seseorang ataupun ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba adalah al-khauf ya, dia takut ya, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya al-khauf ini kita dalam kehidupan kita ada dua ya, ada al-khauf ta'abbudi, ada khauf tabi'i, ada khauf yang mengandung ibadah ya, seperti yang kita akan bahas hari ini ya, yaitu khauf yang masuk dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takut kepada Allah, takut dengan siksanya, takut dengan zatnya, takut dengan segala apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, takut akan balasannya. Yang balasan ini adalah balasan yang seseorang tidak pernah mengalaminya di dunia ya. Nah, makanya di sini akan menimbulkan rasa apa? Rasa takut. Ini rasa takut yang namanya al-khauf ta'abbudi. Ada juga khauf yang tabi'i ya. Khauf rasa takut, manusia punya sifat rasa takut namanya khauf tabi'i. Ya, seperti takut macan ya, takut apa? Takut dibunuh orang ya, takut dibegal misalkan. Nah, ini juga ada rasa takut, tapi takut ini adalah takut yang natural pada diri manusia, yaitu sifat manusia. Namun takut yang di sini yang dimaksudkan dalam bab ini adalah takut yang menimbulkan keimanan. Ya. Makanya di pertemuan lalu ya kita sudah mendengarkan hadis ya tentang keadaan saat di yaumil qiyamah ya, saat di yaumil qiyamah. Kalau kita berbicara hari kiamat ya, ini perjalanannya sangat panjang. Ya, perjalanan yang sangat panjang, dan kita akan mengalami kehidupan yang sangat panjang itu. Ya, makanya kalau kita hidup di dunia ya, itu kehidupan kita pendek, tidak seberapa jauh dibandingkan kehidupan ketika kita sudah lepas daripada dunia. Itu perjalanannya sangat panjang menuju surga atau neraka. Ya, bayangkan satu harinya ya kadarnya ataupun sama dengan 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah.
Di akhirat, masya Allah ya, panjangnya itu waktu ya, dan kita akan mengalaminya waktu yang sangat panjang tersebut ya, dan diawali dengan hal-hal yang sangat menakutkan yang akan menimbulkan rasa apa? Khauf, takut ya. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan gambaran-gambaran yang ada di yaumil qiyamah. Ya, maksudnya yaumil qiyamah ini adalah kiamatnya kiamat kubro. Bukan lagi kiamat sughra. Ya, padahal orang yang hidup ya, ketika dia mati dia sudah masuk kiamat. Kiamatnya namanya kiamat apa? Sughra. Setelah dia hidup dia masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh pun juga bisa jadi lama. Ada orang yang di kuburan ratusan tahun, iya enggak? Ya, jadi di kuburan ini bisa jadi berlangsung lama, ditambah lagi setelah ya dunia ini hancur. Ya, setelah hari kiamat kubro, ya kiamat kubro akan datang, ini prosesnya juga sangat teramat panjang dan sangat menakutkan. Makanya di pertemuan lalu ya ada hadis ya yang menyebutkan tentang kondisi orang yang berdiri ya saat di padang mahsyar di hari kiamat ya, betapa kondisinya sangat menakutkan, keluar keringat ya, kemudian kemarin sampai mata kaki ya, keringatnya sampai mata kaki, kemudian ada yang sampai dengkul, ada yang sampai lijam ya, kemarin disebutkan oleh Mudir Am ya, sehingga airnya sampai di sini, keringatnya. Nah, ini menunjukkan dahsyatnya ya hari kiamat. Kita akan lanjutkan ya hadis yang serupa, pendek hadisnya ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yazhaba 'araquhum fil ardi sab'ina zira'a. Kata Rasulullah SAW ya, manusia itu akan bercucuran keringatnya yaumal qiyamah, di hari kiamat ya. Coba bayangin ya, kalau bercucuran keringat ini menunjukkan dingin atau panas? Panasnya sangat panas. Ya, panasnya teramat menyiksa ya. Karena sampai mengeluarkan keringat. Beda seperti orang Indonesia. Kalau orang Indonesia keringatnya kalau lagi makan sambal, ya. Baru keringetan, tapi keringatannya juga enggak sampai apa? Enggak sampai membuat dia tenggelam. Ya, ini ya Rasulullah SAW menyebutkan adanya ya kondisi manusia keringatan. Ya, ini menunjukkan saking panasnya, panas yang sangat menyiksa. Kemudian kalau kita berpikir secara logika ya, kalau misalkan hari kiamat itu di padang mahsyar itu sangat panas, kenapa enggak gosong aja? Ya enggak? Kenapa enggak gosong? Ya, kalau gosong enak, selesai urusan ya, dia udah meninggal mati udah selesai. Tapi ini enggak, panasnya membuat keringatan. Berarti ini ya kedahsyatan panas di atas sangat panas, menyiksa panasnya. Makanya kalau di hari kiamat orang-orang kafir ketika dibakar di api neraka itu enggak langsung hangus juga, ya enggak? Kata Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya setiap kali ya kulit orang yang ada di neraka itu ya matang, ya tahu kulit matang ya? Ya, kalau di oven tuh kelihatan matang ya. Setiap kali matang ganti lagi jadi baru. Dimatangin lagi, ganti lagi baru, dimatangin. Nah, seperti itu penyiksaannya luar biasa. Ini menakutkan. Itu kalau sudah masuk neraka. Ini belum masuk neraka. Belum masuk ke fase dia menentukan apakah dia masuk surga ataupun masuk neraka. Ya, tapi lihat
kondisi sangat dahsyatnya di yaumil qiyamah. Yang ketika itu orang-orang berdiri semuanya memikirkan apa nasibnya nanti, apakah dia berada di surga ataukah dia ada di neraka. Itu sudah nampak hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang menakutkan. Mereka semuanya berdiri sampai tidak ada kesempatan untuk duduk, berkedip pun tidak dia lakukan, ya. Mereka semuanya berdiri, saking apanya? Saking ketakutannya luar biasa. Ya, berdiri. Makanya hari kiamat disebut yaumul qiyamah. Disebut apa? Yaumul qiyamah. Qiyam itu artinya berdiri. Ya, hari di mana orang-orang banyak berdiri. Maksudnya semua manusia berdiri saking takutnya. Disitulah Rasulullah menggambarkan kengeriannya di hari kiamat tersebut. Kata Rasulullah SAW, ya'rakun nasu yaumal qiyamah. Akan bercucuran keringat manusia di hari kiamat. Hatta yazhaba araquhum fil ardi sab'ina zira'a. Sampai ya araquhum, keringat mereka itu ya yazhaba araquhum fil ardi, sampai meresap. Subhanallah. Sampai meresap kemana? Ke bumi. Meresap ke bumi sab'ina zira'an. Sedalam 70 hasta. Bayangin kalau hadis yang lalu airnya ngumpul ke atas. Sekarang airnya ngumpulnya ke bawah. Dalam hadis ini airnya ngumpul ke bawah. Ya, saking banyaknya air keringat yang bercucuran dari manusia tersebut, masuk sampai sedalam berapa hasta? 70 hasta. Ya, 70 hasta. Kalau satu hasta kan segini ya. Segini ya. Ya kalau nggak salah segini ya. Nah, jadi kalau 70 berarti dalamnya luar biasa ya. Dalam sampai airnya ya meresapi tanah yang ada di tanah padang mahsyar itu sedalam 70 hasta. Ya belum lagi dilihat amal ibadahnya tadi, ya amalannya. Ya, menampakkan amalannya ketika mereka berada di saat mereka sebelumnya ada di dunia. Tadi keringatnya ada yang sampai udah 70 hasta, keringatnya sampai di mana? Di atas mata kaki, sampai dengkul, sampai pundaknya, sampai lijamnya. Subhanallah. Ya, ini suatu hal yang sangat mengerikan. Wa yuljimuhum hatta yablugha azanuhum, dan sampai pada lijam mereka. Lijam ini yang tadi yang kemarin Mudir Am sampaikan, bahkan sampai di sini. Ya, orang kalau tenggelam itu kan ada yang sampai sini udah nggak sanggup ya. Apalagi begini ya udah tenggelam, mati ya. Jadi segini itu penyiksaan. Segini itu subhanallah, orang tersiksa sekali. Hatta yablugha azanahum, bahkan sampai naik kemana? Ke telinga-telinga mereka. Subhanallah, ikhwas sekalian dirahmati Allah. Ini hadis yang menggambarkan yang seharusnya menimbulkan rasa takut kepada kita. Kita merasa takut dengan satu hadis ini. Bahkan hadis sangat banyak. Ya. Ini menunjukkan ya betapa dahsyatnya ya keadaan di hari kiamat. Ya, bayangkan orang yang masih kecil ya, orang yang masih kecil, kata Allah Subhanahu wa taala, di hari itu walaupun dia kondisinya masih kecil ketika itu dia akan beruban. Tiba-tiba muncul uban, saking apanya? Saking menakutkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaj'alul wildana syiba, di hari yang menjadikan anak-anak itu semuanya rambutnya beruban. Maksudnya apa? Memikirkan saking takutnya, ya memikirkan apakah saya masuk surga, apakah saya masuk neraka. Saking apanya? Mengerikannya di hari kiamat. Ya. Makanya ikhwas sekalian dari mata Allah, ketika kita mendengarkan hadis-hadis tentang hal-hal yang mengerikan di hari kiamat, ini menguji iman kita. Ya. Apakah muncul rasa takut kita kepada Allah? Apakah muncul rasa takut kita untuk tidak berbuat dosa, ya, untuk selalu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, ini adalah dalil-dalil yang sangat tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam
agar menimbulkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memunculkan rasa takut kita kepada Allah sehingga kita banyak melakukan ibadah ya dan menjauhi larangan-larangan Allah karena siksaan Allah adalah benar adanya dan sangat pasti dan sangat menakutkan. Ini saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.